warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sidang jamaah Jumat semoga dirahmati Allah. Salah satu fenomena yang cukup memprihatinkan pada zaman kita saat ini adalah rendahnya semangat dan motivasi untuk menuntut ilmu agama. Ilmu agama seakan menjadi suatu hal yang remeh dan terpinggirkan bagi mayoritas kaum muslimin. Berbeda halnya dengan semangat untuk mencari ilmu dunia. Seseorang bisa jadi mengorbankan apa saja untuk meraihnya. Kita begitu sabar menempuh pendidikan mulai dari awal sekolah dasar hingga puncaknya di perguruan tinggi demi mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak. Mayoritas umur, waktu dan harta kita dihabiskan untuk mengorbankan segala-galanya demi meraih ilmu dunia, jauh dari keluarga, jauh dari kampung halaman dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan ilmu agama? Terlintas dalam benak kita untuk serius mempelajarinya pun mungkin tidak, apalagi sampai mengorbankan waktu, harta dan tenaga untuk meraihnya. Sebagian di antara kita mungkin menganggap bahwa hukum menuntut ilmu agama sekedar sunnah saja, yang diberi pahala bagi yang melakukannya dan tidak berdosa bagi siapa saja yang meninggalkannya. Padahal terdapat beberapa kondisi di mana hukum menuntut ilmu agama adalah wajib atas setiap muslim, fardhu ain, sehingga berdosalah setiap orang yang meninggalkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim, bukan bagi sebagian orang muslim saja. Lalu ilmu apakah yang dimaksud dalam hadis ini? Penting untuk diketahui bahwa ketika Allah Ta'ala atau Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kata ilmu saja dalam Al-Quran atau Sunnah, maka ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ilmu agama, termasuk kata ilmu yang terdapat dalam hadis di atas. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, oleh karena itu untuk mendorong dan memotivasi kita dalam menuntut ilmu agama, perkenankanlah kami menyampaikan 10 keutamaan orang yang menuntut ilmu agama. Pertama, orang berilmu berbeda dengan orang tidak berilmu, sebagaimana penduduk surga dan neraka itu tidaklah sama. Allah Ta'ala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Quran surah Az-Zumar ayat 9. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, La yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni jannah.
Penghuni-penghuni jannah itulah orang-orang yang beruntung. Quran surah Al-Hasyr ayat 20. Kedua, orang tidak berilmu disifati a'ma, artinya buta atau tidak melihat. Allah Ta'ala berfirman, "Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatazakkaru ulul albab." Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar, sama dengan orang yang buta? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Quran surah Ar-Ra'd ayat 19. Hanya ada alim berilmu atau a'ma buta. Allah Ta'ala juga menyebutkan sifat orang yang bodoh dengan summun, bukmun, umyun, tuli, bisu dan buta. Ketiga, orang yang berilmu yang bisa memandang kebenaran, yakni mengetahui mana kebenaran dari kebatilan, mengetahui mana tauhid, mana yang syirik. Orang berilmu bisa membedakan mana sunnah dan mana yang bid'ah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika min rabbika huwal haqqu wa yahdi ila siratil azizil hamid." Dan orang-orang yang diberi ilmu ahli kitab berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itulah yang benar dan menunjuki manusia kepada jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Jamaah Jumat semoga dirahmati oleh Allah. Selanjutnya masih dari keutamaan orang yang memiliki ilmu agama. Kita lanjutkan. Yang keempat, orang berilmu menjadi rujukan bertanya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran surah An-Nahl ayat 43. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, ahlu zikri dalam ayat ini adalah orang yang berilmu yang memahami wahyu yang diturunkan pada para nabi. Yang kelima, Al-Quran menjadi ayat yang jelas di sisi ahli ilmu. Allah Ta'ala berfirman, "Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun." Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Quran surah Al-Ankabut ayat 49. Yang keenam, Allah memerintahkan pada Nabi Muhammad untuk meminta tambahan ilmu. Allah Ta'ala berfirman, "Fata'ala Allahul malikul haq wa la taj'al bil Qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyu wa qul rabbi zidni ilman." Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah, "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan." Quran surah Taha ayat 114. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, cukup dengan ayat ini yang menunjukkan keutamaan orang berilmu, karena Allah benar-benar memerintahkan Nabi-Nya Muhammad untuk meminta kepadanya tambahan ilmu. Para ulama kita mengatakan, dalam Al-Quran tidak pernah Rasulullah SAW diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta tambahan atas sesuatu kecuali meminta tambahan ilmu. Yang ketujuh, derajat orang berilmu itu terus-menerus bertambah tinggi. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila yanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Mujadil ayat 11. Dalam ayat lainnya disebutkan, "Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas shalihati faulaika lahumud darajatul 'ula." Dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi mulia.
Quran surah Thaha ayat 75. Jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita lanjutkan penjelasan tentang keutamaan orang yang memiliki ilmu agama. Yang kedelapan, imannya orang berilmu diakui. Allah Ta'ala berfirman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbana la maf'ula. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Katakanlah, berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud, dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Quran surah Al-Isra ayat 106 sampai 108. Kesembilan, orang yang berilmu adalah ahlul khasyah, yaitu orang yang paling takut kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran surah Fatir ayat 28. Dalam ayat lain disebutkan, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Quran surah Al-Bayyinah ayat 8. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, Ahlul khasyah yang paling takut kepada Allah adalah ulama, ahli ilmu. Balasan yang disebutkan dalam dua dalil atas ditujukan kepada ahli ilmu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kafa bi khasyatillahi ilma wa kafa bil iktirari billahi jahla. Rasa takut kepada Allah Ta'ala sudah cukup dikatakan sebagai ilmu. Anggapan bahwa Allah tidak mengetahui perbuatan seseorang sudah cukup dikatakan sebagai kebodohan. Jamaah Jumat, semoga dirahmati oleh Allah. Yang terakhir, hanya orang berilmu yang memahami permisalan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Quran surah Al-Ankabut ayat 43. Sebagian salaf jika melewati suatu yang berisi permisalan dalam Al-Quran, lantas mereka tidak memahami, mereka menangis dan mengatakan, lastu minal alamin, aku bukanlah seorang yang berilmu. Wallahu a'lamu bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amarna biittiba'i siratihil mustaqim wa nahana 'an ittiba'i subuli ashabil jahim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul barrur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Keutamaan orang yang berilmu itu sangatlah banyak. Para ulama sunnah sudah menulis kitab-kitab tentang perkara ini. Sebagai contoh, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya yang terkenal berjudul Miftah Dar As-Sa'adah
menyebutkan lebih dari 100 keutamaan orang yang berilmu. Akan tetapi dalam khutbah ini kami cukupkan dengan menyebutkan 10 diantaranya. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita dan menerima seluruh amal-amal kebaikan kita. Semoga pula kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agama sesuai dengan kesanggupan dan kemudahan yang Allah berikan. Karena menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam dan tidak akan berakhir sampai ajal datang menjemput. Sebagai penutup, marilah kita berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.